Yes. Baik Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, semuanya sudah kenyang nggih. Sampun nggih. Penyakitnya kalau mau dahar warak niku terus napa? Ngantuk. Penyakit umum nih. Oke, kita kembali ke sini. Tadi sampai kita mulai tawaf, ngoten nggih? Mulai tawaf. Tadi dengan dimulai dengan apa? Melambaikan tangan ke Hajar Aswad. Kemudian membaca apa? Bismillahi Allahu Akbar. Coba bareng-bareng diangkat tangannya. Buat hafal nggih. Nah, tawaf 1 sudah hafal dulu, gampang. Nah, kemudian setelah ini Ibu dan Bapak kemudian melanjutkan berjalan. Yang dinamakan tawaf itu apa toh? Mengelilingi Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah 7 kali. Mengelilingi Ka'bah sebanyak berapa? 7 kali. Dimulai dari Hajar Aswad, diakhiri dari mana? Hajar Aswad. Jadi dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Kemudian berputarnya searah jarum jam atau berlawanan? Berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi Ka'bah itu harus selalu di bahu kiri kita. Ngaten nggih? Ka'bah harus selalu di bahu kiri kita. Maka jangan sampai nanti kita balik. Nggih? Kalau kita nggih berputar kemudian goleki kancane balik, berarti kan Ka'bah di tangan di sebelah kanan. Maka itu putarannya tidak sah. Nggih, putarannya tidak sah. Jadi tidak boleh kita membelakangi Ka'bah, itu enggak boleh. Nggih, enggak boleh. Maka nanti hati-hati nggih ketika tawaf. Jadi ketika membelakangi Ka'bah tidak diperbolehkan. Nah, ini akan menjadikan tawaf kita tidak sah. Nah, kemudian kita berjalan dari rukun Hajar Aswad. Nah, dari rukun Hajar Aswad nanti sampai ke Maqam Ibrahim, ini Rasulullah SAW tuntunkan doa. Nggih, tuntunkan doa. Nah, ini doa tawaf itu hanya di sini. Nggih, dan nanti di rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Doanya insya Allah jenengan sudah hafal. Nah, doanya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Yang belum hafal siapa? Nah, semuanya sudah hafal nggih? Oh, ternyata gampang toh. Nggih. Berjalan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Nah, itu doa dari mana? Rukun Hajar Aswad sampai Maqam Ibrahim. Lah nanti dari pembimbing akan memberikan apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu nggih rodok banter sithik. Subhanallah walhamdulillah. Nah, nanti jenengan sendiri-sendiri. Nggih? Sendiri-sendiri sudah hafal insyaallah. Nah, kemudian dari sini Maqam Ibrahim, nggih, sampai rukun Yamani, ini doanya bebas. Nggih, bebas. Rasulullah tidak menuntunkan satu doa pun di sini. Doanya bebas. Dengan bahasa apapun boleh. Tidak harus dengan bahasa Arab. Kalau jenengan buka di sini kan ada tuntunannya doa putaran 1, nggih, doanya ini. Ngoten nggih? Putaran 2, doanya ini. Kira-kira kalau ngapal ki bisa enggak? Nggih, maka enggak usah dihafalkan. Nggih. Jadi ini doanya bebas. Apapun boleh. Nah, maka tadi disampaikan oleh Pak Arianto, maka siapkan doa itu dari sini. Doa itu disusun dari sini, bukan ketika kita mau tawaf baru menyusun doa. Lah mungkin jenengan ning kono malah bingung arep ndonga apa meneh, sak putaran wis rampung dungane. Maka harus dipersiapkan doa putaran 1, 2 sampai ke 7. Itu disusun dari rumah. Bukan disusun dadaan. Mungkin tidak kaya tahu napa? Tahu bulat digoreng dadak. Maka harus disusun dari rumah.
Doanya bebas, nggih, bebas. Dengan bahasa apapun boleh. Bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh, nggih, bahasa Arab boleh. Bagus apalagi doa-doa dari Al-Qur'an. Lebih bagus lagi. Nah ini. Bahkan Syekh Utsaimin dalam kitabnya beliau sampaikan, orang yang tawaf itu dilarang membaca doa. Kalau nggih sempat bingung, wong tawaf kok ora oleh membaca doa. Maksudnya tidak boleh membaca doa itu apa? Yang pertama, maknanya tidak boleh hanya sekedar membaca tetapi tidak tahu artinya. Nah, itu yang pertama. Jangan maca di buku doa. Macane lancar, ning artine ora mudeng. Kemudian yang kedua, hanya sekedar menirukan pembimbing. Pembimbingin donga jenengan menirukan atau mengamini. Wah, doane beda. Delalae niku wau. Bu Kris niroke ngamini doane Pak Danang. Pak Danang padahal njaluk bojone. Diamini, padahal tempat yang ijabah. Aduh. Ngoten Pak Danang nggih. Mboten mantun. Maka doa itu harus dari masing-masing, ngoten nggih. Jadi nanti di sana kita tidak akan membacakan doa jadi nirukan enggak. Nggih. Karena hajat kita itu berbeda-beda. Ngoten nggih? Berbeda-beda. Jadi kalau ada pembimbing yang membacakan doa terus kemudian jenengan ngamini ora tahu orang ngerti maknane, percuma. Ngoten nggih? Percuma karena itu tidak timbul dari hati. Karena Allah itu akan menerima doanya orang-orang yang tidak lalai. Jadi akan menerima doanya orang-orang yang dia paham. Nah ini, makanya harus diperhatikan. Maka nanti begini, saya biasa menganjurkan ke jamaah untuk menyusun doa itu dari rumah. Nah ini satu contoh saja nih, satu contoh. Ini kan ada 7 putaran. Maka putaran pertama itu kita mendoakan siapa yang paling berat kita doakan. Siapa? Ibu. Nah, kenapa ibu? Coba Mas, kenapa kita kok perlu mendoakan ibu? Karena ibu yang melahirkan kita. Laras semua mboten. Jadi kita ini ada karena adanya ibu nih. Ada yang tiba-tiba ada tanpa ibu. Semuanya karena lewat ibu. Ada lagi kenapa? Coba ibu. Kenapa kita memerintahkan doa? Nah, surga di bawah telapak kaki ibu. Laras sangat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Nggih, ridha Allah itu tergantung pada ridha orang tua. Murka Allah tergantung pada murka orang tua. Maka ketika kita ada masalah dengan orang tua kita, maka Rasulullah sampaikan tidak mungkin kita akan masuk surga. Itu kalau kita ada masalah dengan orang tua. Maka kesempatan kita tawaf itu adalah kesempatan kita berbakti kepada orang tua. Kesempatan kita untuk mencari ridho kepada orang tua. Salah satunya apa? Dengan mendoakan. Nah, guys, coba kita bayangkan ibu kita sudah mengandung kita berapa bulan? 9 bulan. Ibu bisa cerita ibu bagaimana kesan ibu ketika mengandung? Kalau ngantek lupa Pak, mengandung itu sudah berapa tahun? Ini sudah berapa tahun? Sampai meyat. Ya agak Nggih. Senang-senang saja, nggih. Itulah ibu. Walaupun rekoso tetap hatinya senang. Rekoso napa mboten mengandung niku? Mboten nggih. Nyaman. Nggih, coba ibu ketika mengandung, kan di dalam Al-Qur'an disampaikan, ketika mengandung itu apa di dalam Al-Qur'an
wahnan ala wahnin, lemah dan bertambah lemah. Rasul mboten nembe mulai ngandung wis ngidam. Nak jenenge wong ngidam niku arep maam ora penak. Napa nggih napa mboten? Kok arep dahar nembe mambu sego wis putah. Itu Ibu. Semakin tua, semakin besar perutnya, saya ora penak meneh. Nggih? Turu rumah terus pegel. Arep mengkurep ora wani. Malah kaya timbangan di mengkurep. Itulah seorang ibu. Nggih? Tapi tetap senang, ngoten nggih? Tetap senang. Nah, kemudian setelah melahirkan, apalagi melahirkan bertaruh nyawa. Antara hidup dan mati. Maka ibu-ibu ketika dia meninggal ketika melahirkan, Allah ganjar dengan pahala syahid. Selesai melahirkan harus merawat anak, menyusui 2 tahun, dulang, anaknya sakit, begadang. Seperti itulah ibu. Maka kita ini tidak akan bisa membayar hutang ibu, jasa ibu, walaupun nyawa kita itu taruhannya. Pernah ada seorang yang bertanya kepada Khalifah Umar, ya Umar, apabila aku membebaskan ibu dan bapakku dari tawanan musuh dan aku mempertaruhkan nyawa, apakah itu sudah bisa membalas jasanya ibu atau bapakku? Kira-kira sudah bisa atau belum? Belum bisa. Maka kita ini berhutang darah, kita berhutang nyawa kepada ibu kita. Maka kesempatan di sini ketika jenengan sampai di makam Ibrahim, putaran pertama, bayangkan wajah ibu kita. Ngerti nggih? Bayangkan wajah ibu kita, hadirkan di dalam pikiran dan hati kita. Hadirkan betul. Kenang jasa-jasanya. Kita belum bisa membalas jasanya, bahkan sudah banyak sering menyakiti. Leres mboten? Nah, bagaimana tidak menyakiti? Nduk, iki ibu lagi repot banget tolong kok anu ya, jagungnya ya, enak jagungan. Mboten saged Bu. Ngomong ki kula wonten acara. Nah, niku ngendikane tesih halus. Ora iso Bu. Wah, aku juga acara dhewe. Nah, itu kira-kira hati seorang ibu sakit enggak? Sakit. Nangis Bu. Nangis terus. Nggih. Jadi kita tuh pada waktu kecil ketika kita tertawa, ketika kita bertanya itu orang tua senang. Tetapi ketika orang sudah sepuh banyak bertanya kepada kita jengkel. Terus mboten? Ibu cerewete kaya ngono. Maka kita belum bisa membalas jasa beliau, bahkan kita sering menyakiti. Maka ini di sini betul-betul hadirkan wajah ibu kita. Ya Allah, saya belum bisa membalas jasa ibuku dan aku sering menyakitinya. Maka sekarang ya Allah, sekarang ampuni dosa-dosa ibuku. Kalau masih hidup doakan supaya panjang umur, supaya Allah hapuskan kesedihannya, supaya Allah berikan istiqomah nanti sampai akhir hayatnya dan ketika berpulang mendapatkan akhir yang husnul khatimah. Kalau sudah tidak ada doakan Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Doakan itu, mudah-mudahan itu menjadi ridho orang tua kepada kita. Karena ridho orang tua itu akan apa? Akan menunjukkan surga kita. Jadi tanpa ridho orang tua mustahil kita akan masuk surga. Walaupun setiap malam kita tahajud, walaupun mungkin kita hafal Al-Quran, walaupun mungkin kita sedekah kita banyak, anak-anak kita hafiz, tapi kita bermasalah dengan orang tua, maka Allah mengharamkan surga bagi kita. Nah, untuk itu, putaran pertama ini betul-betul doakan ibu. Ketika masih ada, nanti ketika pulang segera minta maaf kepada orang tua atau secara kita. Sebelum berangkat minta restu pada orang tua kita. Ibu, kita mau ibadah umroh, bapak kita mau ibadah umroh, tolong maafkan semua kesalahan, tolong beri kami ridho. Nah, kalau sudah tidak ada tadi, dengan mendoakannya, mudah-mudahan itu menjadi ridho orang tua kepada kita. Ini yang pertama,
Kemudian kira-kira putaran yang kedua mendoakan siapa? Setelah ibu siapa? Bapak. Nah, setelah itu mendoakan bapak. Kenapa? Karena bapak adalah orang yang tidak kalah jasanya dengan kita. Ibu yang menyusui kita. Terus nggih. Tetapi air susu ibu itu terbentuk karena apa? Jerih payah bapak. Karena bapak yang banting tulang. Sponsor. Ya, karena itu peran bapak maka tidak kalah penting dengan ibu. Nggih? Betul. Bapak ketika mencari rezeki, nggih, mencari rezeki harus banting tulang. Harus menjadikan siang menjadi malam menjadi tetap malam nggih. Kewalik nggih. Menjadikan malam menjadi siang karena harus lembur. Bahkan kadang harus menahan rasa malu. Anaknya selak jaluk SPP urung duwe pinjam sana sini. Malu sebetulnya, malu enggak? Malu, tapi tetap dilakukan untuk apa? Karena kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Maka ini adalah saat yang tepat untuk membalas jasa orang tua dengan mendoakannya. Maka ketika kami di putaran kedua akan kami ingatkan, yuk jamaah kita di putaran kedua. Sekarang hadirkan wajah bapak kita di hati kita, di pikiran kita. Bayangkan kerut-kerut ketuaannya, bayangkan bagaimana dia telah mencarikan nafkah untuk kita. Maka hadirkan itu. Maka setelah itu panjenengan yang mendoakan orang tua bapak kita. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kira-kira siapa lagi yang perlu kita doakan? Siapa? Istri atau suami? Perlu didoakan mboten istri atau suami? Nah, nggih. Kenapa? Karena ibu dan bapak, nggih, kita mungkin punya anak banyak yang sukses. Nggih. Anak-anak mereka sudah sukses, kemudian mereka dewasa, mereka menikah. Setelah menikah mereka akan mempunyai keluarga sendiri. Lalu sebutan. Tadi ya ada yang anaknya 5 ketika sudah dewasa menikah, akhirnya mereka sibuk dengan keluarganya masing-masing. Yang di rumah tinggal lagi berapa? 2 orang, hanya suami dan istri. Maka suami atau istri ini insya Allah yang akan membersamai kita sampai akhir hayat kita. Lalu siapa betul? Akan membersamai. Istri atau suami kita yang menemani kita dari nol. Kaya Pertamina mawon, pom bensin dari nol Pak. Membersamai kita dari nol, dari belum punya apa-apa. Lalu buatan Mbak Danang gitu. Belum punya apa-apa, mereka sabar membersamai kita. Okay. Jangan sampai ketika kita sudah punya apa-apa, lalu melupakan salah satunya. Okay. Biasanya seorang suami itu ketika dalam kondisi kekurangan istiqomah. Tapi kalau sudah semuanya berkecupan, berkelebihan, lalu apa? Kakian bola. Maka jangan sampai seperti itu. Maka itu perlu disupport dengan doa-doa yang baik. Ngoten nggih? Ibu, mangke doakan bapak nggih. Nah, doakan bapak doakan ibu nggih. Doakan terus supaya apa? Supaya kita mendapatkan baiti jannati. Surga di dunia. Rumah kita menjadi surga. Kemudian besok pun kita berkumpul lagi di surganya Allah. Apa yang menjadi kesusahan suami atau istri kita, doakan. Suami kita sakit, kita doakan supaya mendapatkan sembuhan. Istri kita sakit, kita doakan supaya mendapatkan kesembuhan. Galak supaya kok ketika ini curhat kan Pak? Boten nak Bu nggih, boten nggih. Maka apa yang menjadi problem itu doakan di situ. Ingat, ini adalah tempat yang paling ijabah saat tawaf. Itu adalah antara makam Ibrahim sampai rukun Yamani. Maka jangan sampai sia-siakan. Makanya tadi saya sampaikan, ketika tawaf jangan sampai ada yang menghidupkan HP. Iman ini tempat yang ijabah. Nanti untuk HP itu ada waktu yang tersendiri. Setelah selesai, mau ambil dokumen diberi waktu. Ngoten nggih, wong wis tekan Mekah kok mosok orang foto ning Ka'bah. Itu nanti ada waktunya tersendiri. Tapi pada saat prosesi ini jangan sampai terganggu itu. Jadi yang ketiga mendoakan siapa? Suami atau
istri. Nah, kemudian putaran yang keempat. Siapa lagi yang perlu kita doakan? Anak-anak, leres, nggih. Anak-anak. Jadi ibu dan bapak, anak-anak itu merupakan anugerah yang luar biasa. Anak-anak merupakan investasi kita yang paling berharga. Nggih. Anak-anak merupakan amal jariah kita. Nggih. Ketika kita punya anak yang soleh dan solehah di dunia, itu menjadi surga. Menjadi surga. Tapi kalau kita mempunyai anak-anak di dunia yang nakal, nggih, sing napa niku? Jenenge napa niku, Pak? Napa Pak Iru? Sing begajulan ngoten nggih. Itu juga akan menjadikan dunia kita menjadi seperti neraka. Leres napa mboten? Menjadi neraka. Kan banyak kasus-kasus anak ketika meminta sesuatu kepada orang tua, Pak, aku ora tukokke motor anyar, tak obong omahmu. Ada yang seperti itu. Rekoso, Pak. Kita punya anak yang tidak soleh itu rekoso. Itu baru di dunia. Apalagi besok di akhirat kita akan dituntut. Ada kisah kan seorang orang tua yang oleh Allah dia sudah diberitakan masuk surga. Oh ya, malaikatku antarkan dia ke surga. Sudah dibawa malaikat ke surga. Tiba-tiba anaknya datang. Ya Allah, saya komplain, saya protes. Kenapa bapak saya masuk ke surga? Saya masuk neraka. Saya itu masuk neraka karena dulu waktu di dunia tidak diajari bapak saya. Saya tidak diminta ngaji. Saya tidak diajari sholat. Sehingga saya tidak mengenal agama. Ini karena kesalahan orang tua saya. Akhirnya apa? Orang tadi yang harusnya sudah masuk surga, akhirnya dia dibawa ke neraka. Seperti itu. Maka anak merupakan investasi. Maka pada putaran keempat, itu doakan betul anak-anak kita. Apa yang menjadi masalahnya doakan. Apa yang menjadi problemnya doakan di situ, sampaikan kepada Allah. Kalau perlu jangan bawa catatan. Sebut namanya anak satu persatu. Yang nomor satu ini sampaikan, ya Allah, kok anak saya nomor satu ini sholatnya masih sulit. Maka ya Allah berilah, bukalah hatinya. Supaya apa? Supaya bisa menegakkan sholat, supaya mendirikan sholat. Ya Allah, anak saya nomor 2 sampai sekarang kan belum punya jodoh. Nah, maka berilah kemudahan untuk jodohnya. Ya Allah, anak saya nomor 3 belum punya pekerjaan yang baik, maka bukalah pintumu ya Allah untuk memberinya pekerjaan yang barokah, yang baik. Itu kita sebut satu persatu anak-anak kita. Dan puncaknya supaya apa? Anak-anak kita bisa menjadi apa? Amal jariah kita. Kalau anak-anak kita soleh, kita di dunia juga akan menjadi surga kita. Coba bayangkan, panjenengan kita usia pensiun, anak-anaknya sukses semuanya, anak-anaknya sukses semuanya. Bu Gayatri putarannya berapa Bu Gayatri? 3, Masya Allah, 3. Anak-anaknya sudah sukses semuanya, sudah bekerja di pekerjaan yang baik. Nah, ibu sudah pensiun. Kan tinggal anak-anak yang soleh itu mesti memikirkan orang tua. Wis Bu, saat ini jenengan wis teng dalem mawon. Wis pendak sasi kula kirimi. Nah, anak sing ngirimi 2 juta, anak sing ngirimi 3 juta, anak sing ngirimi lho. Itu penak napa mboten? Penak punya anak yang soleh itu. Itu baru di dunia. Ning nggih anake ora soleh mau, ngerti wis kekurangan, Pak, kae nggih aku duwe masalah, aku ketangkep polisi, aku kudu nebus. Omahe didol wae. Kan seperti itu. Saya punya teman, dia kerja keras dulu, kerja keras susah, akhirnya menjadi sukses. Qadarullah anaknya terkena narkoba. Akhirnya apa? Mesin-mesinnya yang dia untuk produksi dijual. Terus yang lain kemudian rumahnya akhirnya pun terjual. Ini punya anak yang tidak soleh. Maka di situ betul-betul doakan apa yang menjadi problem anak kita. Juga anak-anak kita ini adalah anak-anak yang kita harapkan doanya besok ketika di akhirat. Ketika orang tua sudah meninggal, tidak ada lagi yang bisa diharapkan kecuali doa dari anak-anaknya. Ketika anak-anak mendoakan orang tua, maka Allah akan angkat derajatnya. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma
kama rabbayani shaghira. Seorang anak berdoa itu, maka Allah akan angkat derajat orang tuanya yang berada di dalam kubur. Allah angkat derajatnya, Allah akan lapangkan kuburnya seluas mata memandang. Allah akan hubungkan kuburnya dengan surga sehingga tercium aroma surga. Itu anak yang soleh. Itu yang putaran keberapa? Keempat. Ngoten nggih? Nah, kemudian yang kelima. Kira-kira siapa ini? Siapa lagi yang perlu kita doakan? Saudara-saudara, boleh. Tapi untuk yang kelima, saya mohon berdoa untuk diri kita sendiri. Nggih? Diri kita sendiri. Saya yakin panjenengan punya banyak cita-cita, punya banyak harapan. Leres apa badan? Dan belum semua harapan itu akan tercapai. Nah, seperti Mbak Amalia nggih, punya harapan mau tes CPNS. Nah, maka di situ kesempatan yang luar biasa. Nah, berdoa kepada Allah. Ini adalah tempat yang Allah ijabahi. Maka sia-siakan. Apa harapan kita itu? Paling tidak harapan kita yang tertinggi adalah besok ketika dipanggil Allah dalam kondisi husnul khotimah. Nah, maka di sini nanti doakan. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Nih, doakan itu. Nih. Nah, jamaah Allah, maka doa-doa itu harus disusun dari sini. Sampaikan putaran kelima proposal itu sampaikan kepada Allah. Nih, harapan ini sampaikan kepada Allah. Kemudian yang keenam itu kira-kira siapa lagi? Tadi Pak Iru? Saudara-saudara kita. Nggih, kan kita punya kakak, punya adik, nggih, punya Pak D, punya Pak Le. Nah, itu doakan. Doakan dengan hati yang tulus, yang ikhlas. Karena sesungguhnya ketika doa-doa itu kita sampaikan dan kita dalam kondisi ikhlas, maka doa itu akan kembali kepada kita. Jadi jenengan doakan orang yang enggak akan rugi karena doa itu akan kembali kepada kita semuanya. Maka doakan sebanyak-banyaknya. Kakak kita, adik kita, ya Allah, saudara kami itu belum bisa ke Baitullah. Maka panggillah mereka, ya Allah, berilah kemudahan untuk datang ke Baitullah. Ya Allah, kakak saya yang namanya misalkan Abdullah, kok sampai sekarang belum baik rezekinya, masih dioyak-oyak hutang terus. Maka ya Allah, berilah rezeki yang barokah dan lunaskanlah hutangnya. Kita doakan yang baik seperti itu. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, doa apa? Pada siapa? Nah, tadi Pak Arianto nyampaikan. Saya yakin panjenengan sudah punya banyak titipan doa. Nah, ngoten nggih? Nah, itu amanah.